Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Warahmatullahi wabarakatuh. Evita Ayu Dewi sebagai dosen pengampu mata kuliah hidrolika. Di sini saya Muhammad Maulana dan rekan saya Izan Nur Ibrahim dan Nasta Natasha akan mempresentasikan tentang demonstrasi Osborne-Reynolds. Yang pertama, Osborne-Reynolds sendiri adalah seorang inovator dalam memahami dinamika fluida. Studi yang diangkat oleh Osborne-Reynolds yaitu tentang perpindahan panas antara padatan dan fluida yang membawa perbaikan dalam desain boiler dan kondensor. Beliau juga yang menghabiskan seluruh karirnya di tempat yang sekarang disebut dengan Universitas Manchester. Selanjutnya yaitu bilangan Reynolds, yaitu merupakan bilangan yang tidak berdimensi yang berfungsi menggambarkan rezim suatu aliran fluida dalam saluran maupun permukaan benda. Bentuk dan juga profil aliran dalam saluran akan mempengaruhi kecepatan pendistribusian fluida. Bila aliran itu termasuk aliran laminar, maka kecepatan aliran akan lambat. Sebaliknya, jika termasuk aliran turbulen, akan menunjukkan bahwa kecepatan fluida dalam saluran akan menjadi tinggi. Selain itu, kekentalan juga mempengaruhi bentuk aliran. Pada suatu sistem pemipaan, hal ini perlu diperhatikan. Alat untuk mendemonstrasikan visualisasi aliran dalam saluran disebut dengan Osborne-Reynolds apparatus. Identifikasi angka Reynolds yaitu sama dengan viskositas kinematik dikalikan dengan diameter pipa per kecepatan rata-rata yang diberikan oleh volume debit. Berikutnya adalah gambar alat Osborne-Reynolds apparatus. Next. Berikut untuk gambar detailnya. Dan untuk prosedurnya yang pertama, letakkan perangkat Reynolds pada permukaan datar bebas getaran, kemudian hubungkan outlet bench ke pipa inlet, lalu hubungkan luapan tangki head ke tangki volumetrik. Yang ketiga, nyalakan pompa, lalu kita buka katup kontrol aliran, kemudian akan terbuka untuk katup benchnya, lalu air akan terisi. Kemudian kita tunggu sampai air setinggi tabung luapan. Kemudian bisa kita sesuaikan katup kontrol bench supaya hasilkan debit yang rendah. Yang keempat, pastikan katup kontrol berwarna tertutup. Lalu tambahkan pewarna ke dye reservoir sampai 2/3 penuh. Kemudian kita hubungkan jarum hipodermik. Lalu bisa kita tahan peralatan pewarna di atas, bak pencuci, dan dibuka untuk katupnya. Kemudian kita diamkan 5 menit dan amati aliran yang ada. Yang kelima, ukur debit dengan waktu yang terkumpul. Dengan mengukur temperatur aliran yang keluar atau di bagian di silinder pengukur. Yang keenam, tentukan viskositas kinematik dan periksa angka Reynolds termasuk ke dalam kategori apa. Yang ketujuh, lakukan pengamatan beberapa kali sampai mendapatkan jenis aliran laminar, transisi, dan turbulen dengan cara mengatur debit. Next. Aliran fluida dapat dikategorikan menjadi yang pertama, aliran laminar, yaitu aliran fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Lancar apa nih? Lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antar lapisan. Sehingga aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton yaitu tau sama dengan mu du per dy. Yang selanjutnya adalah aliran turbulen, di mana pergerakan partikel-partikel fluida sangat tidak menentu dikarenakan mengalami percampuran serta putaran partikel antar lapisan.
Hal itu mengakibatkan saling tukar-menukar antara momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang cukup besar. Dalam keadaan aliran turbulen, maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser merata di seluruh fluida sehingga akan menghasilkan kerugian-kerugian aliran. Berikut adalah contoh dari aliran laminar yang berada di bagian kiri dan aliran turbulen yang berada di bagian kanan. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan Reynolds berdasarkan debit air. Untuk menentukan bilangan Reynolds berdasarkan debit air adalah yang pertama kita menentukan volume. Satuan volume milimeter diubah ke meter kubik. Yang kedua, menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume tersebut. Yang ketiga, menentukan debit dengan rumus Q sama dengan volume bagi waktu. Bilangan Reynolds didefinisikan sebagai RE sama dengan UL per P sama dengan Rho UL per mu, di mana Rho adalah massa jenis fluida, U adalah kecepatan aliran meter per sekon, L adalah karakteristik dimensi linier dalam meter, mu adalah viskositas dinamis dari fluida, dan V adalah viskositas kinematik. Dia dilihat dari kecepatan aliran dapat diasumsikan atau dikategorikan sebagai berikut. 1. Aliran laminar bila aliran tersebut mempunyai bilangan RE kurang dari 2000. Yang kedua, aliran transisi berada pada bilangan RE 2000 sampai 4000. Bisa juga disebut sebagai bilangan Reynolds kritis. Sedangkan aliran turbulen mempunyai bilangan RE lebih dari 4000. Berikut adalah contoh dari soal. Diketahui diameter pipanya adalah 40 cm dan alirannya turbulen. Maka kecepatannya adalah RE sama dengan UD per V. 4000 sama dengan U kali 0,4 dibagi 0,7 kali 10 pangkat min 7 dan hasilnya adalah 8,7 mm per sekon. Hubungan bilangan Reynolds dengan jenis aliran adalah aliran laminar terjadi pada bilangan Reynolds rendah, di mana gaya kental dominan dan dicirikan oleh gerakan fluida yang halus dan konstan. Aliran turbulen terjadi pada bilangan Reynolds tinggi, dan didominasi oleh gaya inersia yang cenderung menghasilkan pusaran yang kacau, pusaran, dan ketidakstabilan aliran lainnya. Berikut adalah presentasi dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.